Perkembangan teknologi informasi di era digital semakin pesat dari hari ke hari, bulan ke bulan, dan tahun-tahun selanjutnya. Secara tidak langsung, penggunaan teknologi ini meningkat tajam, terutama komunikasi. Oleh karena itu, generasi milenial harus punya talenta digital agar tidak tergerus perkembangan zaman. Dalam dekade terakhir, banyak inovasi yang hadir untuk memudahkan komunikasi, terutama sosial media. Saat ini, smartphone menjadi barang yang sangat penting bagi remaja, sehingga kemanapun mereka pergi, kemanapun mereka beraktivitas, smartphone ini tidak boleh lepas dari tangan mereka. Salah satu media komunikasi yang paling populer hari ini adalah media sosial. Remaja yang masih labil sering menunjukkan eksistensinya di sosial media, dan mereka dianggap kuno jika tidak punya media sosial. Menulis status kegiatan sehari-hari dan curhat di sosial media menjadi rutinitas wajib, sehingga menjadi hal lazim ketika sosmed digunakan sebagai curhat para penggunanya. Hal ini menjadikan remaja senang menghabiskan hidup di dunia maya daripada di dunia nyata. Selain itu, dampak negatif penggunaan smartphone yaitu bisa mengurangi daya konsentrasi. Penggunaan aplikasi yang tidak penting juga menjadi alternatif yang baik. Sehingga, mari kita bersikap bijak terhadap perkembangan teknologi. Akan menjadi solusi dari dampak negatif yang ditimbulkan. Ayo, bijaklah dalam bermedsos, mulai dari diri kita sendiri dan orang-orang di sekitar kita. Nah, dari video tadi, globalisasi banyak manfaatnya dan pengaruh bagi masyarakat di dunia. Namun di sisi lain, globalisasi membawa pengaruh dan dampak yang negatif. Oleh karena itu, mari kita bahas dampak positif dan dampak negatif dari globalisasi. Selamat menyimak. Pengaruh globalisasi sudah tidak bisa kita hindari lagi. Dunia bahkan terlihat sempit karena proses globalisasi ini. Tak dirasa, ternyata globalisasi memberi dampak terhadap semua aspek kehidupan masyarakat dunia. Tidak hanya berdampak positif, tetapi juga berdampak negatif. Oleh karena itu, kita sudah seharusnya menyikapinya dengan bijaksana. Jangan sampai globalisasi ini memberi dampak buruk bagi kita. Nah, ada 7 dampak positif dari proses atau globalisasi ini. Yang pertama, berkembangnya ilmu pengetahuan, meningkatnya efektivitas dan efisiensi, perekonomian semakin meningkat, meningkatnya taraf hidup masyarakat, komunikasi semakin cepat dan mudah, berkembangnya dunia pariwisata, dan perkembangan alat komunikasi dan keterbukaan informasi. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Perkembangan iptek yang cepat membawa perubahan yang cepat pula dalam bidang teknologi. Globalisasi membawa masyarakat melakukan penyesuaian terhadap perubahan sosial budaya. Hal ini dapat dilihat dari minat masyarakat terhadap ilmu pengetahuan yang semakin besar. Teknologi yang dihasilkan sebagai aplikasi dari ilmu pengetahuan kemudian dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari oleh masyarakat dunia. Dampak positif yang kedua, meningkatnya efektivitas dan efisiensi. Globalisasi memberikan manfaat yang sangat besar dalam kehidupan manusia. Di antaranya adalah efektivitas dalam penggunaan pikiran, tenaga, maupun waktu. Hal ini tentunya membuat segala kebutuhan manusia dapat terpenuhi dengan lebih mudah.
Dampak positif yang ketiga, perekonomian negara semakin meningkat. Hal ini disebabkan karena modal yang masuk ke dalam sebuah negara. Salah satunya Indonesia. Indonesia menjadi tujuan dunia internasional sebagai tempat terbaik untuk berinvestasi, terutama sektor pertambangan, pertanian, dan industri. Yang keempat, meningkatnya taraf hidup masyarakat. Meningkatnya perekonomian suatu negara pada akhirnya dapat membuat peningkatan taraf hidup masyarakat. Keadaan seperti ini akan membuat negara menjadi semakin aman, damai, dan tentram, karena bisa menurunkan tingkat kriminalitas di negara tersebut. Komunikasi semakin cepat dan mudah. Dulu, mungkin orang tua kita membutuhkan waktu yang lama untuk berkomunikasi dengan kerabat yang berada di luar wilayah atau di luar negara. Media yang digunakan dulu adalah surat menyurat. Akan tetapi, saat ini komunikasi sudah bergeser, di antaranya dengan surat elektronik atau email, internet, telepon, media jejaring sosial, dan sebagainya. Saat ini, media komunikasi tersebut lebih disukai masyarakat karena dianggap lebih cepat dan murah. Karena dalam hitungan detik, pesan kita sudah tersampaikan. Yang keenam, berkembangnya dunia pariwisata. Globalisasi berdampak positif bagi perkembangan dunia pariwisata di suatu negara, tak terkecuali di negara kita, Indonesia. Tempat-tempat wisata di Indonesia semakin dikenal masyarakat dunia lewat berbagai teknologi seperti internet dan media sosial lainnya. Terakhir, berkembangnya alat komunikasi dan keterbukaan informasi. Saat ini, informasi beredar secara global dan cepat. Berita, kejadian, atau hal-hal yang ada di belahan dunia manapun dalam hitungan menit setelah peristiwa itu terjadi dapat kita peroleh informasinya. Informasi yang masuk dan keluar tidak bisa kita bendung. Akses informasi semakin terbuka lebar. Masyarakat bisa mendapatkan berbagai informasi tersebut dengan mudah dan cepat. Nah, tadi adalah dampak-dampak positif dari globalisasi yang bisa membawa manfaat bagi masyarakat dunia. Akan tetapi, selain dampak-dampak positif tadi, ada dampak negatif yang dihasilkan oleh globalisasi ini bagi kehidupan masyarakat dunia. Di antaranya yang pertama ada westernisasi, ada demoralisasi, ada kesenjangan sosial ekonomi, kriminalitas, pencemaran lingkungan, kenakalan remaja, individualisme yang tinggi. Baik, mari kita bahas satu persatu dampak negatif globalisasi. Yang pertama ada westernisasi. Westernisasi adalah suatu perbuatan seseorang yang mulai kehilangan nasionalisme, yaitu dengan meniru atau melakukan aktivitas kebarat-baratan. Westernisasi dilakukan diantaranya dengan cara meniru gaya hidup bangsa barat seperti bangsa Eropa dan Amerika. Lalu, mengapa yang ditiru adalah gaya hidup Eropa dan Amerika? Karena bangsa Eropa dan Amerika dianggap sebagai bangsa yang lebih modern, sehingga banyak anggapan bahwa meniru mereka akan disebut modern. Padahal, kalau kita cermati, gaya hidup dan perilaku bangsa barat belum tentu sesuai dengan budaya kita. Westernisasi dapat dilihat dari berpakaian, cara mengisi waktu, dan sebagainya. Yang kedua, demoralisasi. Demoralisasi atau dekadensi moral adalah menurunnya atau merosotnya akhlak atau moral seseorang.
Adapun cirinya ditunjukkan dari perilaku yang bertentangan dengan nilai dan norma yang ada di dalam masyarakat. Contohnya pembunuhan, pencurian, korupsi, dan pergaulan bebas. Itu merupakan sikap-sikap demoralisasi yang harus kita tinggalkan dan kita jauhi. 3. Kesenjangan sosial ekonomi. Kesenjangan ekonomi adalah perbedaan yang tajam antara satu kelompok dengan kelompok lain dalam bidang sosial ekonomi. Kesenjangan sosial ekonomi dapat terjadi karena pembangunan dan modernisasi yang tidak dilaksanakan secara merata dan seimbang. Keempat, kriminalitas. Kriminalitas yang semakin merajalela adalah dampak lanjutan dari macam-macam masalah sosial yang muncul di masyarakat. Kriminalitas adalah segala bentuk tindakan yang melanggar norma hukum, seperti pembunuhan, mutilasi, penculikan, korupsi, menipu, dan tindakan-tindakan kejahatan lainnya. Yang kelima, pencemaran lingkungan. Masuknya perusahaan asing dan pembangunan sebagai proses dari globalisasi telah membawa perubahan pula dalam lingkungan alam. Berbagai kemudahan telah kita rasakan sebagai dari dampak globalisasi. Namun demikian, proses globalisasi yang tidak dibarengi dengan analisa masalah dan dampak lingkungan sering menimbulkan malapetaka, yaitu seperti pencemaran lingkungan. Pencemaran adalah perbuatan mencemari atau membuat lingkungan menjadi tercemar. Pencemaran dapat dikelompokkan menjadi pencemaran udara, tanah, air, dan suara. Yang keenam, kenakalan remaja. Tawuran merupakan salah satu gejala kenakalan remaja yang banyak ditemukan di sekitar lingkungan kita. Kenakalan remaja atau yang disebut dengan istilah juvenile delinquency menurut Kartini Kartono adalah gejala patologi sosial pada remaja yang disebabkan oleh satu bentuk pengabaian sosial. Akibatnya, mereka mengembangkan bentuk-bentuk perilaku yang menyimpang. Yang terakhir, individualisme yang semakin tinggi. Individualisme bisa disebut sebagai perilaku yang mementingkan diri sendiri dan tidak mau tahu urusan atau kepentingan orang lain. Di kota besar, sikap individualisme tampak jelas, bahkan dengan jarak tetangga yang berdekatan belum tentu saling mengenal. Hal tersebut terjadi karena sosialisasi yang dilakukan berdasarkan kepentingan semata, bukan karena asas kekeluargaan. Kalangan generasi muda di desa juga mulai memiliki sikap individualis. Mereka memiliki sikap individualis yang tinggi. Kepedulian terhadap sesama tampak mulai memudar. Sebagai contoh, salah satu gejala dari perilaku ini adalah kegiatan gotong royong di masyarakat. Saat ini, kegiatan gotong royong di masyarakat pedesaan juga mulai luntur akibat perilaku individualisme ini. Nah, demikian tadi adalah dampak-dampak buruk dari pengaruh globalisasi bagi masyarakat dunia. Setelah kita tahu dampak positif dan dampak negatifnya, sudah seharusnya kita dapat bersikap bijaksana agar dapat memanfaatkan globalisasi ini dengan baik, sehingga memberikan manfaat bagi kehidupan kita. Tan Malaka pernah berkata, belajarlah dari Barat, tapi jangan jadi peniru Barat, melainkan jadilah murid dari Timur yang cerdas. Demikian materi kita untuk hari ini. Kita jumpa lagi di minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.